Halo sahabat Mesin Sandi, senang sekali kita bisa bertemu lagi di program Ngelas, Ngerumpi, Selasa. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial ini, yaitu Ibu Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Cyber dan Sandi Negara. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di samping kita yaitu Ibu DRA RR Retno Artina Suryandari. Beliau ini Ibu Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, nanti kita akan ngobrol ini seputar tentang proteksi ekonomi digital gitu. Mungkin beberapa kaula muda atau sahabat musim sandi ini masih belum paham gitu, apa sih mungkin kerjanya dari proteksi ekonomi digital dan sebagainya. Kalau pada episode sebelumnya kita sudah ngobrol tentang pelayanan publik Ibu, pelayanan publik di Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, langsung saja mungkin kita mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri begitu Bu, dan jabatannya di Badan Cyber dan Sandi Negara. Baik, terima kasih Mbak Ayu sudah diperkenalkan tadi sebelumnya ya. Saya sebagai Direktur Proteksi Ekonomi Digital, kebetulan saya belum lama sih ya, beberapa bulan yang lalu diamanahkan menjadi Kepala Unit Kerja di Direktorat Proteksi Ekonomi Digital tersebut. Nah, kalau terkait dengan ruang lingkup kegiatannya ya kami unsur dari Deputi Bidang Proteksi BSSN. Ya, namanya proteksi berarti mengurus terkait dengan pengamanan dan proteksi terkait dengan keamanan siber dan sandi. Nah, kami di Direktorat Proteksi Ekonomi Digital khususnya menangani terkait dengan ekonomi digital seperti itu. Nah, ruang lingkupnya ada 3, kami ada 3 kelompok. Dulu ada Kasubditnya ya, tapi sekarang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru menjadi koordinator kelompok menangani yang terkait dengan pengamanan informasi untuk perdagangan berbasis elektronik, kemudian perdagangan e-bisnis, dan yang satu lagi terkait dengan komunikasi publik, informasi publik maksud saya seperti itu. Jadi 3 unsur tersebut yang ditangani di Direktorat Proteksi Ekonomi Digital. Oke, tadi kalau ngobrolin tentang mungkin ada penjualan elektronik ya Bu, atau perdagangan elektronik atau seperti ya, kalau orang tua tadi kan karena juga ini BSSN dalam hal ini sesuai dengan Perpres yang diamanahkan pada BSSN. Sebelumnya ada Perpres 53 ketika untuk pembentukannya dan dilengkapi dengan Perpres 133 tahun 2017, dan belum lama ini sudah muncul Perpres yang baru karena tantangan BSSN demikian isinya sesuai dengan dinamika yang berkembang, perlu ada lebih kepada konsolidasi yang lebih baik lagi, sehingga dikeluarkan Perpres yang baru yang belum lama diterbitkan di bulan April, Perpres 28 tahun 2021. Dan di sana tetap dari tugasnya adalah dalam hal ini selain ikut menjaga pertahanan keamanan negara, keamanan nasional, juga terkait dengan ikut bagaimana berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Makanya di situnya salah satunya adalah adanya unit kerja yang menangani ekonomi digital tadi, khususnya kalau sekarang di proteksi ekonomi digital. Nah Bu, tadi kalau ngomongin tentang proteksi ekonomi digital, pasti kan ada kaitannya dengan para pebisnis muda ya Bu ya, startup dan mungkin aplikasi lain ya Bu ya, yang mungkin berkaitan menggunakan juga di ruang cyber, aktivitasnya di ruang cyber begitu Bu. Nah, mungkin apa saja yang harus diperhatikan Ibu untuk para pebisnis muda kaitannya dengan para pengguna startup ini untuk mereka mengantisipasi adanya ancaman cyber begitu Bu? Karena kan sekarang kita apa-apa belanja mungkin lewat e-commerce dan sebagainya ya Bu ya, dan di situ pasti dengan banyaknya aktivitas di situ tentu sebanding dengan ancaman yang ada di situ begitu Bu. Nah, mungkin dari Ibu dari bidang proteksi ekonomi digital itu Bu seperti apa? Ya, baik, makasih Mbak Ayu ya. Jadi seperti saya tadi sampaikan, kami di Direktorat Proteksi Ekonomi Digital ada 3 kelompok tadi ya, kalau koordinasi kelompok khususnya yang menangani ekonomi digital secara langsung adalah ada 2 kelompok tadi menangani e-bisnis dengan e-commerce. Nah, sebenarnya ini saling terkait sih ya antara e-bisnis sama e-commerce. Nah, kami ada beberapa program kegiatan yang menyentuh langsung kepada stakeholder kami tersebut. Selain tadi yang Mbak Ayu sampaikan terkait dengan yang bergerak di startup, tentunya nanti ada developer yang mengembangkan hal tersebut. Kami juga punya program kerja bagaimana untuk bisa istilahnya memberikan semacam workshop atau bimbingan teknis kepada para developer terkait dengan bagaimana ya mereka menyiapkan aplikasi yang aman yang untuk bisa dipergunakan di bisnisnya mereka seperti itu. Kemudian kami juga ada yang terkait dengan untuk kalangan pelaku usaha, dan ini lebih kepada kalangan di UKM. Nah, karena UKM termasuk juga pilar ekonomi yang sangat ini ya, yang istilahnya ikut. Yang justru sekarang yang istilahnya bisa
settle ya seperti itu justru di hal tersebut. Nah ini kan sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah termasuk terkait dengan go online dan go digital tadi, artinya juga kami juga bagaimana memberikan edukasi, memberikan saran-saran kepada para pelaku usaha tersebut, dan ini yang bergerak di bidang UKM. Kami ada program yang disebut Paman Kami, penilaian mandiri keamanan informasi. Nah ini menarik sekali. Belum kami dalam tahun ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan tersebut di beberapa kota. Terakhir kemarin di Denpasar ya, baru saja di awal kemarin ada di Ambon, kemudian dilanjutkan di Kupang, lanjut lagi ke Banjarmasin, dan kemarin di Bali. Intinya bagaimana para UKM tadi mereka bisa mengetahui posisinya terkait dengan sarana yang infrastruktur yang mereka sudah siapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat elektroniknya. Karena sekarang semua sudah serba elektronik ya, dengan menggunakan perangkat gadgetnya. Mereka, dan keuntungan ini kan dengan adanya digitalisasi ini, mereka tidak harus mempunyai tempat kerja yang secara fisik bisa dilihat, tapi ya dengan menggunakan media-media elektronik tadi, kemudian dengan media sosial mereka dapat mempromosikan produknya dan melakukan transaksinya juga melalui media tersebut. Nah ini kan sangat rawan ya. Pertama juga artinya mereka diberikan kemudahan dengan sarana tadi, tapi juga harus aware terkait dengan potensi kerawanannya. Makanya tadi ya kami dengan tadi penilaian mandiri keamanan informasi, mereka para UKM tadi, pelaku UKM tadi bisa melihat posisinya apakah mereka sudah pada level yang aman atau masih perlu ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah ini kalau tadi untuk yang sekarang startupnya, pada para developernya juga demikian, kita punya program yang secure coding. Bagaimana kita para pelaku tadi, para pengembang tadi bisa menyiapkan aplikasi yang aman. Untuk kegiatan ini kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, ya, kita, dengan narasumber, supaya kita juga bisa sharing pengetahuan ya dari praktisi, dari akademisi, supaya nanti para developer muda tadi yang bergerak di bidang startup yang mendapatkan saran-saran dan masukan bagaimana mereka membangun aplikasi yang aman. Oke, berarti beraktivitas baik itu entah dari startupnya atau dari pebisnisnya memang harus berwaspada gitu kan ya Bu ya. Ada namanya, kalau kita bicara tentang proteksi pasti ada sebuah keamanan. Kenapa harus diamankan? Itu kan pasti karena ada sesuatu begitu kan ya Bu ya. Nah Bu, sebetulnya mungkin perlu di reminder gitu oleh para pebisnis muda atau developer tadi startup, seberapa mengkhawatirkan sih jika hal keamanan ini diabaikan begitu Bu, tentang keamanan proteksi ekonomi digital ini Bu. Yang bagus ya. Kan gini, ya ini kemarin kan belum lama ya, kemarin kebetulan saya baru pulang dari Denpasar yang ngobrol juga dengan salah satu narasumbernya. Ya, ini kebetulan juga kemudian yang hadir juga tadi kan para kalangan pengembang tadi. Jadi mereka biasanya fokus di aspek teknis, gimana bikin aplikasi yang mudah mungkin ya bisa dimanfaatkan. Memang kadang ini lupa dari aspek keamanan. Nanti kalau sudah ada insiden, udah ada sesuatu yang mengganggu aplikasinya tadi, ya baru ternyata unsur keamanannya belum diperhatikan. Gitu. Makanya kemarin juga diingatkan, karena ya tadi keamanan itu harus didesain, bukan ketika sudah ada insiden baru mendesain, baru memikirkan. Mungkin 2 kali kerja ya. Betul. Baru lagi kan nanti artinya karena juga ada kan sekarang ya orang macam-macam ya. Jadi berjalan beriringan nih kemajuan teknologi yang membawa dampak positif tentunya dengan penggunaan sekarang kita sudah era internet ya, semuanya sudah mainnya di ranah cyber tersebut. Di lain pihak tadi serangannya juga tentunya ya masif juga ya, karena orang yang berusaha untuk itu juga meningkatkan terus pengetahuannya. Sehingga ya ini tadi harus ya, kalau istilahnya antara polisi sama malingnya harus sama-sama pintar gitu ya, seperti itu. Nah, jadi artinya bagaimana juga tadi menyiapkan aspek keamanannya tadi. Makanya tadi kami dengan tools-tools yang kami siapkan tadi dengan memberikan semacam workshop, semacam bimbingan teknis kepada mereka tadi yang bergerak di bidang developer tadi, sebagai developer tadi, sehingga mereka juga aware terhadap dari aspek keamanannya, dan dari semula memang sudah disiapkan desain dari aspek keamanannya. Nah Bu, berkaitan tentang tadi tuh Bu, kan berarti dari pihak bidang proteksi ekonomi digital telah memberikan edukasi begitu Bu. Nah mungkin bisa diceritakan lagi bentuk edukasi atau literasi yang lain kepada para developer ini dalam rangka tadi Bu proteksi. Mungkin dari bidang Ibu punya
agenda tadi paman kami ya Bu ya. Itu adalah sebuah produk atau ya, jadi itu juga aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman dari Direktorat Proteksi Ekonomi Digital. Ini filosofinya, ini tadi ya kalau paman kami sendiri katanya penilaian mandiri keamanan informasi. Ini suatu tools yang terdiri ada 25 langkah yang terdiri dari aspek identifikasi, proteksi, deteksi, respon, dan pemulihan. Ada 25 aspek yang dinilai dari situ. Nanti ada levelnya, level 1 katakan sampai level 5. Kalau level 1 itu sudah ke atas, itu sudah bagus. Nah kalau sudah bagus berarti ya tinggal dipertahankan dan nanti mungkin bisa menggunakan tools yang lebih bagus lagi untuk dapat mengukur tingkat kesiapan dari aspek infrastruktur yang mereka gunakan. Nah, kalau masih yang paling bawah yang merah, nah itu benar-benar kan bisa dikatakan belum siap. Nah itu yang perlu ada perbaikan-perbaikan. Berarti dengan adanya paman kami tadi, para developer ini bisa menilai ya Bu kemampuannya. Jadi kalau paman kami bukan developer, itu kepada pelaku UKM. Pelaku UKM. Kemarin kita juga berkoordinasi kan dengan Dinas Koperasi dan UKM seperti itu. Nah ini ya kita tadi filosofi paman kami ibarat dalam suatu keluarga kan ada ayah. Bertindak sebagai ayah adalah jajaran di Kementerian Koperasi dan UKM dan jajaran di dinas-dinasnya sebagai pembina secara langsung UKM tersebut, UMKM atau UKM. Kemudian ada ibunya. Nah ibunya ini jajaran dari Kementerian Perekonomian, ada perindustrian, perdagangan dan sebagainya. Nah kita di BSSN ini mempunyai posisi sebagai paman. Memang tidak secara langsung tapi memberikan saran-saran yang ya relatif mudah lah untuk bisa dilaksanakan. Nah, itu sebagai langkah awal untuk mereka bisa menilai sejauh mana level kesiapan mereka dari infrastruktur mereka gunakan dalam melakukan usahanya. Itu kalau untuk yang ini ya, jadi lebih kepada untuk pelakunya. Sementara kalau yang tadi yang dengan secure coding itu kan untuk bagaimana mereka mendevelop suatu aplikasi. Itu untuk kalangan yang bergerak sebagai developer. Ada secure coding, ada paman kami Bu. Ada lagi Bu mungkin produk dari bidang proteksi ekonomi. Kita juga ada asistensi yang lain, juga melakukan audit juga terkait dengan keamanan informasi. Nah Bu, selama menjabat nih sebagai Direktur Proteksi Ekonomi Digital Bu, adakah mungkin hal yang menarik begitu Bu? Mungkin kalau kita mungkin belum begitu isu-isu yang terdekat, mungkin kita tidak pernah ada mungkin isu peretasan dari startup atau aplikasi itu. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang mungkin kejadian yang istimewa gitu buat Ibu dalam membimbing para startup ini atau para developer ini gitu buat para pelaku usaha ini. Ya mungkin kan kalau terkait peretasan ya di media kita udah sering dengar juga ya kalau diberitakan di media kan mungkin yang besar-besar ya, katakan yang memang bisnisnya sudah menggunakan ya dana yang besar juga. Tapi sebetulnya yang kecil-kecil pun juga tidak luput dari itu, cuma kan mungkin tidak diberitakan kan. Tapi kan mereka pasti merasakan kerugian tadi. Seperti di awal saya sampaikan, mereka biasanya ya tidak menyadari tadi ternyata ya datanya bisa saja sudah bocor. Nah, ini UKM ini kan dia juga walaupun kecil-kecil tapi kalau potensi tadi tidak segera diketahui dikumpulkan jadi potensi yang besar juga kan. Seperti itu. Jadi ya tadi mulai dari yang kecil tetap harus aware. Dengan begitu apakah ada regulasi dalam artian jika mereka mengalami tadi Bu sebuah permasalahan itu bisa melapor ke BSSN atau seperti apa Bu? Adakah? Ya sebenarnya kalau di BSSN kan juga udah ada tusinya masing-masing ya. Nanti kalau kami kan lebih di proteksi tadi betul. Ya. Nanti mungkin kalau terkait sudah ada insiden ada direktorat lain atau unit kerja lain yang menangani. Ya, nanti bisa BSSN juga sudah punya ini juga kan istilahnya pos untuk aduannya, nanti bisa menyampaikan ke sana, nanti ditangani oleh unit kerja yang menangani. Nah mungkin yang terakhir ini Bu, mungkin Ibu bisa memberikan pesan ini untuk para pelaku e-bisnis ataupun para startup ini untuk mungkin reminder gitu Bu untuk berhati-hati untuk berkegiatan di ruang cyber ini kan mereka pasti melakukan aktivitas perdagangan dan sebagainya melalui ruang cyber ya Bu ya. Nah mungkin Ibu bisa memberikan pesan Bu. Ketika bicara keamanan cyber ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah dan dikatakan karena BSSN tadi mempunyai tusi melakukan kegiatan yang terkait dengan keamanan siber, jadi bukan semata-mata hanya tugasnya BSSN. Ya, kami juga sesama instansi pemerintah kan juga perlu koordinasi, kolaborasi dengan instansi yang terkait. Jadi kemudian di lingkup yang lain juga demikian, tetap aja kita juga harus ada
kepedulian dari semua pihak, termasuk tadi para pelakunya juga, Betul. pelaku usaha tadi. Mereka harus aware juga ya, Bu ya. Ya, jadi ya semua unsur lah. Jadi ketika bicara keamanan ya harus terintegrasi, harus holistik juga ditangani oleh unsur-unsur yang terkait, dan itu juga meliputi semuanya. Kita juga sedang ada kan istilahnya sedang menyiapkan juga peraturan presiden terkait dengan strategi keamanan siber nasional. Nah itu kan ada di situ juga sudah juga dikenali, dipetakan yang disebut dengan What Helix. Artinya ada unsur dari pemerintahnya, ada unsur dari akademisinya, ada unsur dari industrinya sebagai pelaku ya tadi katakan, dan juga dari unsur komunitasnya. Jadi ya tadi semua itu saling terkait dan ya harusnya berkolaborasi, sinergi sehingga keamanan siber bisa terjaga. Semua punya kewajiban untuk menjaga itu ya, Bu, betul. Bukan hanya yang atas saja, tapi semua lini itu punya kewajiban untuk menjaga itu, begitu ya, Bu. Terus satu lagi Mbak, mungkin saya tambahkan juga masyarakat juga nih, makanya kita juga punya yang tadi yang satu kelompok lagi yang terkait PKIP ya, proteksi keamanan informasi publik untuk publik. Jadi ini kita juga memberikan semacam edukasi juga nih semua kalangan, mulai dari yang ya kalau di rumah kan berarti kan ya di keluarga masing-masing juga saling mengingatkan dalam hal ini peranan orang tua ya di situ kan, karena apalagi sekarang kan dengan adanya pandemi belajar juga dari rumah menggunakan gadget. Nah ini anak-anak kan ya kalau dulu kan dilarang nih pakai gadget, sekolah nggak boleh bawa gadget. Sekarang nggak sekolah tapi justru pakai gadget untuk belajar. Nah ini kan anak-anak bisa aja kalau tidak ada kontrol dia mengakses sesuatu gitu ya. Karena kan tuh seperti apa istilahnya pisau bermata dua kan, ada positifnya ada negatifnya. Nah itu yang perlu diingatkan juga itu dari rumah. Kemudian juga melangkah kalau milenial juga demikian, jadi supaya sama juga sampai bahkan ya kita juga mengkonsentrasi ke kalangan yang usia lanjut. Oh begitu, usia lanjut itu kebutuhannya apa ya, Bu? Maksudnya apakah mereka karena mereka masih berkegiatan di ruang cyber saja atau? Ya macam-macam sih ya, karena kan ya itu tadi pakai gadget kan kayaknya semua orang pakai ya sekarang. Apalagi sekarang tadi dengan pandemi tadi kan kita ya dibatasi untuk bisa keluar rumah, sehingga mungkin mau belanja juga pakai gadget. Betul. Ya kan. Sekarang kita nggak perlu ke supermarket ya, Bu ya, tiba-tiba barangnya datang di rumah. Ya, kalau yang kalangan usia lanjut tadi kan ya sedikit atau banyak juga masih mempunyai keperluan tersebut. Betul. Belum lagi nanti ya tanpa disadari juga mungkin ada macam tawaran pinjaman online lah segala macam itu kan, kalau kita tidak paham ya bisa terjebak dan akhirnya ya merugikan yang bersangkutan. Mungkin kejahatan apa saja sih, Bu, sebenarnya yang dekat kaitannya dengan ekonomi digital ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit 1-2 kejahatan gitu, Bu, yang mungkin teman-teman ini nggak paham gitu, karena mungkin paling apa sih, Bu, kan yang kita tahu mungkin hacking, phishing gitu ya, Bu, ya mungkin yang dekat erat kaitannya dengan perdagangan ekonomi digital ini, Bu. Baca kayak malware juga kan termasuk juga ya. Nah, jadi kaulah muda atau sahabat Museum Sandi di sini kita perlu mengantisipasi atau berwaspada diri begitu ya dalam berkegiatan atau beraktivitas di ruang cyber, termasuk ketika kita shopping, ya kan ya, Bu? Shopping yang enak banget udah dari rumah aja nanti barangnya datang, atau bahkan ketika kita melakukan pembayaran ya, Bu ya, kita otomatis di situ melakukan aktivitas yang mungkin berkaitan dengan keuangan, material dan sebagainya. Dan dengan adanya kita sering beraktivitas di ruang cyber, tentu ancaman itu juga dekat dengan kita begitu. Nah, salah satunya untuk para startup, pebisnis dan sebagainya sudah ada ini bidang proteksi ekonomi digital yang nggak henti-hentinya memberikan edukasi begitu kepada para pebisnis muda, para developer dan sebagainya. Dan semoga nantinya ketika kemajuan teknologi ini semakin pesat, kitanya juga bisa dengan benar menggunakannya begitu ya, Bu ya. Nah, sahabat Museum Sandi, ini tadilah obrolan kita bersama Ibu Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Cyber dan Sandi Negara. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Mbak Ayu. Sudah hadir ke Jogja, sudah hadir ke Museum Sandi. Mungkin buat teman-teman nanti yang pengen tahu tentang info atau update terbaru tentang Museum Sandi, tentang persandian atau tentang keamanan informasi, bisa banget tinggal follow dan subscribe Instagram dan YouTube-nya Museum Sandi. Salam sahabat museum. Kita punya satu juga Mbak, Clicks, itu Clicks, betul. Ya. Bener banget. Jadi bisa teman-teman juga follow Clicks di Instagram ya, Bu ya. Untuk tahu update terbaru tentang budaya keamanan informasi, begitu ya, Bu ya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih. Udah selesai. Lumayan nih, udah minum nih. Lumayan lah.
Gue minum ya. Wewe minumnya siapa tuh? Main minum aja. Nggak Belum bisa. selesai. Hah?